karena melihat wajah Tuhan. Berarti dia bukan lihat wajah Tuhan, dia lihat wajah setan. Shalom Aleichem, bisa nama Syia, salam waras, yang berpikir itu yang waras. Ya teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi berapolitika dalam channel ini. Nah, kali ini saya akan menanggapi, meluruskan pandangan dari seorang muslim asal dari Riau yang bernama Muhammad Rakib Jamari. Nah, om ini menyatakan keraguannya akan pernyataan atau kesaksian hidup para murtadin dan murtadah, di mana mereka mengatakan bertemu kepada Tuhan, ya, ketemu dengan Yesus, dan ini menjadi keraguannya. Ya, penasaran sih, karena juga beliau ini juga bilang ini adalah alat di mana para murtadin atau murtadah ini dijadikan jualan mereka. Nah, penasaran, kita dengarkan langsung apa yang kata beliau ini. Lalu Tuhan mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan yang hidup, jalan yang lurus, tidak ada sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu yang dimaksud adalah katanya Nabi Isa. Itulah jalan yang lurus. Itu seragam semenjak dari barat sampai ke timur, dari pangkal ujung Indonesia ke ujung yang lainnya, Sabang Merauke. Itu lagunya sama, lagu wajibnya. Jalan yang lurus itu adalah aku, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Padahal seluruh nabi-nabi mengatakan dia jalan yang lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu dinyatakan, wa inna hadza sirati mustaqima, aku inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, jangan kamu ikuti jalan yang mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah kami sampaikan kepadamu, kami pesankan kepadamu, kata Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu dan terhormat, itu jualan pertama para murtadin itu. Ihdinas siratal mustaqim, dia bertemu dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, benarkah para murtadin itu bertemu dengan Tuhan? Karena dalam Bible dinyatakan siapa yang bertemu dengan Tuhan dia harus mati saat itu juga. Karena tiada seorang pun mampu melihat wajah Tuhan. Sekarang dia katanya jadi murtad karena melihat wajah Tuhan. Berarti dia bukan lihat wajah Tuhan, dia lihat wajah setan. Tuhan itu wajahnya tidak mampu kamu lihat, dan suaranya tidak mampu kamu dengar, bentuknya kamu, rupanya kamu tidak tahu, kamu tidak tahan melihatnya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia ingin melihat Tuhan, pergi ke Bukit Tursina, ternyata dia tidak mampu melihatnya. Baru cahaya pendahuluan itu Nabi Isa sudah tidak sanggup, apalagi cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu jualan para murtadin, lagu wajibnya itu seragam. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah Nabi Isa katanya. Dan mimpinya bertemu dengan Tuhan, lalu tidak ada terjadi apa-apa. Seharusnya kalau memang bertemu dengan Tuhan, dia pun bisa berjalan di atas air, dia pun bisa menghidupkan orang mati. Terjadi, pokoknya di bawah itu pun boleh terjadi keajaiban pada dirinya kalau memang bertemu dengan Tuhan. Ternyata tidak ada ajaibnya apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, itu dia teman-teman yang disampaikan oleh Om Jumari ini. Nah, langsung saja ada dua tanggapan saya untuk menjawab apa yang disampaikan Om ini. Yang pertama adalah Om ini ragu akan pernyataan dan menjadi kesaksian hidup para murtadin dan murtadah. Nah, padahal di sisi lain dia sedang membohongi dirinya sendiri dan membodohi. Pikirkan,
Kenapa? Karena Om ini sendiri menyangkal bahwasanya mereka sendiri menjelaskan ketika Musa sedang bertemu dengan Allah, ya, ketika Allah berupa semak belukar yang ada nyala api tapi tidak terbakar. Nah, Musa mengalami pertemuan itu, dan juga Ibrahim yang mereka percaya, dan Abraham yang kita percaya mengalami pertemuan yang berupa berwujud malaikat, dan juga ada pertemuan dengan Yakub, ada pertemuan dengan Hagar, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya banyak pertemuan perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Nah, Om ini juga keliru bahwasanya dibilang kita tidak mampu mendengar suaranya. Halo Om, bahaya sekali ketika kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, ya. Tuhan mau ngomong apa kita nggak dengar, gimana kita tahu bahwasanya ini maunya Tuhan mau kita seperti ini? Kita apakah hanya jalan seperti arus air gitu? Keliru sekali Om ini. Dan juga Om ini keliru juga kalau setiap orang yang melalui pertemuan perjumpaan kepada Allah, kepada Tuhan, dia harus memiliki mujizat, memiliki kekuatan super kan gitu, harus bisa berjalan di atas air, terus bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya macamnya. Saya rasa Om, kalau memang pun itu terjadi, itu karena seizinnya Tuhan. Tapi kalau pun itu tidak terjadi, ya sudah. Karena dalam pertemuan ini, ya, dalam pertemuan ini yang paling penekanannya adalah penyataan Allah terhadap umatnya, dan ini wujud kasih Allah terhadap umat-umatnya. Nah, jadi ada dua hal dalam pertemuan ini. Yang pertama, jikalau memang orang ini adalah orang yang percaya, orang itu akan dikuatkan imannya, akan diteguhkan, akan semakin kuat imannya bahwasanya wah, ini aku nggak salah, aku memiliki Tuhan yang nyata. Nah, jikalau pertemuan ini terjadi dengan orang yang belum percaya seperti para murtad yang sebelum mereka berpindah, mereka sadar bahwasanya ada penyataan Allah, ada Allah yang benar-benar nyata dan mengasihi mereka, sehingga mereka memiliki keputusan untuk memilih jalan yang lurus atau keselamatan yang sejati, sehingga mereka ngambil pilihan, dan mereka bukan sedang jualan Om ya. Nah, pertemuan ini juga Allah menampakkan dirinya secara secara langsung. Itu kalau kami bilang adalah penyataan Allah atau wahyu Allah secara khusus, di mana Allah bisa menyatakan secara fisik. Fisik itu bukan yang Om pikir ada mukanya ganteng tampan segala macam, tidak. Ya, seperti pertemuan dengan Musa, seperti pertemuan dengan Abraham, itu secara fisik ya. Dan bisa kita lihat juga bahwasanya Allah itu bisa menyatakan dirinya pertemuan dalam mimpi, pertemuan dulu juga atau penyataan Allah secara penglihatan yang dia lakukan, sehingga kita mengenal Allah ya. Jadi ini suatu penyataan Allah, pertemuan dengan Allah yang dimana dinyatakan sebagai wahyu khusus, dan seperti juga yang dialami oleh Saulus sebelum mengenal Kristus, yang dimana dia mengalami pertemuan perjumpaan dengan Allah ya, di mana dia tidak melihat fisiknya, tetapi dia mendengar suaranya. Nah, ini secara subjektif Om. Jadi Om jangan bilang kalau ini harus ada wajahnya seterusnya. Ini Om keliru sekali ya. Dan teringat juga ketika Yesus 3 hari bangkit dalam maut ya, selama 40 hari dia menampakkan dirinya kepada Maria, kepada murid-murid ya, dan juga kepada 500 saudara sekaligus ya. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 6 ketika dia bertemu dengan murid-muridnya. Nah, maksudnya apa? Kok ada pertemuan-pertemuan itu kan gitu ya Om ya. Nah, yang pertama adalah ia telah menang atas maut. Ini pertemuan Yesus ketika dia bangkit, dia menampakkan diri. Ini menyatakan kalau dia menang atas maut. Terus ini sebagai penegasan atau peneguhan yang dilakukan sebagai kesaksian para murid-murid. Nah, terus ini sebagai penyiapan saksi akan Kristus ya. Kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 48. Nah, jadi ini benar-benar nyata untuk menyatakan dirinya terhadap umatnya, dan karena memang dia mengasihi umatnya sehingga dia menyatakan dirinya. Dan ini berusaha untuk mengutip
ayat Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, Om membandingkan Nabi Om dengan Tuhan. Oke, kami menganggap itu benar dan kami juga mempercayai Yesus adalah Nabi. Tapi tidak sekedar Nabi Om. Kenapa ya? Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru keselamatan. Ya, saya mau nanya aja langsung lah. Apakah Om yakin percaya kalau keselamatan yang dinyatakan bahwasanya Muhammad ini ada jalan lurus, apakah Muhammad memiliki keselamatan itu? Apakah Nabi Muhammad mencapai surga yang benar itu? Apakah sebelum Muhammad meninggal atau mungkin awal-awalnya, apakah Allah menyatakan dalam atau tertulis secara kitab Om lah gitu, bahwasanya tertulis jelas bahwasanya ada pertemuan yang benar-benar nyata terjadi antara Nabi Muhammad dengan Allah. Dan apakah Allah pernah ngomong dalam kitab yang diwahyukan itu kalau dia yang memilih, dia yang menunjuk Muhammad sebagai nabinya? Kalau memang itu benar, tunjukkan kepada saya. Karena saya sampai saat ini belum menemukan itu. Nah, ini jelas bahwasanya dari hal seperti itu aja ya wajar saja. Tetapi kami orang yang percaya, orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan yang dikasihi dan yang diselamatkan, kami percaya akan pertemuan-pertemuan itu. Jadi kami tidak ragu. Nah, lain cerita kalau Om tidak percaya, ya mungkin karena Om tidak pernah bertemu secara pribadi dan memang ajaran Om atau mungkin Nabi Muhammad itu tidak memiliki pertemuan khusus ya atau secara pribadi terhadap Allah. Jadi saya berdoa buat Om suatu saat nanti bisa mengikuti jalan yang mereka para murtadin dan murtadah alami, pertemuan secara pribadi kepada Yesus Kristus, sehingga kita dapat memiliki keselamatan yang sama dan memiliki jaminan itu yang paling utama. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bisa memberkati kita semua, terkhususnya orang-orang di luar sana yang tidak mempercayai pertemuan secara pribadi. Dan selamat untuk para murtadin dan murtadah yang memilih jawaban atau jalan keselamatan yang benar-benar nyata. Dan bagi kita yang sudah percaya terlebih dahulu, Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Kita adalah orang yang sangat berbahagia. Mungkin ini video dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.